Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia, kembali lagi di podcast Cendekia dalam segmen diskusi satu meja. Dan seperti biasa, kali ini kita akan berbicara dengan tokoh inspiratif, anak muda inspiratif. Ada Bang Opet di sini dari Jim and Coco. Bener Jim and Coco nggak sih Bang bacaannya? Iya bener. Iya, Bang Opet apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Opet ini adalah salah seorang bisa dibilang pegiat industri kreatif ya Bang. Lebih enak dibilang pegiat atau pekerja? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Kalau lebih nyamannya disebut apa? Pegiat industri kreatif apa pekerja industri kreatif? Pekerja industri kreatif deh kayaknya. Iya boleh ya, pekerja industri kreatif. Khususnya di bidang fotografi ya Bang. Oke, sebagai seorang fotografer profesional itu awalnya mulainya gimana sih Bang? Boleh diceritain nggak dulu? Awal terjun dunia fotografi? Iya. Itu dulu kalau fotografi dari sekolah, berawal dari hobi-hobi, terus pas kuliah sempat off juga di foto, terus ada senior yang ngajakin wedding gitu kan. Iya. Awalnya sih wedding nggak terlalu minat sih, apa sih motret wedding kayak gitu dulu awalnya, tapi pas setelah ikut senior tersebut ternyata motret wedding menyenangkan juga. Dan lumayan cuan gitu. lumayan cuan gitu. Poinnya di situ ya. Poinnya di situ, apalagi kita sebagai mahasiswa kan. Nah, pas setelah itu barulah mulai ngulik fotografi wedding itu seperti apa, bisnisnya seperti apa gitu loh. Dan sampai sekarang ikut terusan. Oke, berarti awalnya tuh waktu itu dari hobi dulu nih Bang. Ya, dari hobi dulu, kemudian baru diseriusan akhirnya punya badan usaha sendiri kayak gitu kan Bang. Nah, itu waktu SMA tuh 2000 berapa tuh mulainya Bang? SMA kalau nggak salah 2012 apa 13 ya? 2013. Nah, kalau Preti nggak salah nih, kalau Preti baca-baca dikit ya Bang. Kalau nggak salah tuh fotografer itu kan ada orang bilang ada yang fotografer profesional, ada fotografer yang amatir. Sebenarnya bedanya tuh apa sih Bang? Apakah dari hasilnya atau gimana? Kalau untuk profesional sama amatir ya, kalau garis besarnya sih profesional itu orang yang mengerjakan satu kerjaan untuk mendapatkan hasil kan, maksudnya ada uangnya lah gitu. Ada uangnya. Kalau yang amatir kan rata-rata orang bilang itu kayak fotografer hobi itu rata-rata fotografer amatir gitu. Tapi sebenarnya itu agak aneh juga sih. Karena kita nggak bisa bilang fotografer foto keliling itu amatir sama fotografer yang mempunyai studio mungkin kita bilang profesional gitu. Bahkan justru fotografer amatir itu fotonya lebih luar biasa ketimbang fotografer yang dibilang orang profesional, karena mereka memang nggak menjual. Kadang-kadang fotografer yang kita bilang amatir itu dia nggak menjual karyanya kan, hanya untuk konsumsi pribadi gitu loh. Betul. Makanya agak aneh juga kalau profesional dan amatir itu dibeda-bedain gitu loh. Sebenarnya tergantung bagaimana si fotografer dia menjalani kerjaan dia bertanggung jawab seperti apa, dia konsisten seperti apa, dia ngulik ilmu fotografinya seperti apa. Kalau dia udah sampai ke situ mungkin bisa dibilang profesional. Kalau dia udah paham semuanya gitu loh. Berarti sebenarnya kita ngelihat fotografi itu amatir atau profesional sebenarnya bukan dari hasilnya kalau kayak gitu ya Bang. Bukan. Tapi dari dia menyebutkan diri dia itu sebagai apa kayak gitu. Dia membranding dia sebagai apa kayak gitu ya. Iya banyak sih sebenarnya kalau profesional tuh dia konsistennya, terus dia selalu pengen ngulik ilmu fotografi, terus dia tanggung jawab di foto dia gitu. Itu mungkin boleh dikatakan profesional kali ya. Oke, kalau Bang Opet sendiri nih gimana waktu itu? Oke nih udah saatnya nih jadi fotografer profesional. Waktu itu tuh turning point-nya apa tuh waktu itu? Gimana ya? Dulu pas awal-awal motret wedding itu sempat ngikut vendor-vendor di Pekanbaru juga kan. Oh iya, jadi berarti freelance. Awalnya memang di Pekanbaru ya Bang? Awalnya memang langsung di Pekanbaru, jadi freelance awalnya. Sering ikut sana sini, terus sebenarnya Jim and Coco foundernya berdua sama Bang Wacan, karena dia nggak bisa hadir kan, lagi ada urusan. Sama Bang Wacan udah lama kenal, karena sering ngobrol, terus kayaknya nih tujuan kita sama gitu loh, gimana kalau kita bikin vendor berdua gitu. Akhirnya terciptalah Jim and Coco. Jim and Coco. Nah itu ceritanya awalnya tuh gimana tuh dulu Jim and Coco? Memang mau ke wedding atau gimana tuh waktu itu? Emang udah langsung main ke wedding. Karena kan
Bang Wacan kenalnya dia juga mau ngambil foto wedding gitu. Ya udah kita bikin vendor wedding aja udah gitu. Oke, Jim & Coco ini kan adalah salah satu vendor fotografi wedding yang besar lah gitu Bang. Nggak besar amat sih. Tapi nggak mau sombong. Oh ini biasa aja. Nah itu gimana sih proses awalnya gitu? Boleh diceritain nggak? Ketika membangun Jim & Coco? Jim & Coco itu udah sekitar hampir 3 tahun deh kayaknya. Tahun ini 3 tahun deh kayaknya. Udah 3 tahun ya? Nah, awal-awalnya ya kami bikin aja dulu tuh nama vendornya, terus kita bikin sosial medianya, terus kita pasarin ke teman-teman kan. Sempat juga dulu kewalahan juga karena yang handle cuma berdua gitu loh. Sampai sekarang cuma berdua ya? Sampai sekarang cuma berdua. Makanya pusing juga. Iya, terus gimana tuh dulu? Ya jalanin aja sih sebenarnya. Jalanin aja. Dan kami waktu itu agak gimana ya? Terlalu santai sih mungkin. Terlalu santai. Ada job oke, nggak ada job ya udah gitu. Tapi kalau sekarang kerasa gitu. Kalau nggak ada job ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, dulu kan ketika memutuskan untuk bikin brand sendiri lah gitu, boleh dibilang brand sendiri Jim & Coco, pasti beda dong Bang ketika kita masih jadi, waktu itu sempat Bang Opet pernah jadi freelancer juga kan waktu itu, kan pasti beda cara kita menghandle klien, mendapatkan klien, nge-branding brand kita. Nah itu gimana tuh dulu Bang? Apakah memang ketika langsung bikin Jim & Coco waktu itu memang langsung banyak yang mempercayakan karena ini kan brand baru kan ketika itu 3 tahun yang lalu, atau gimana tuh prosesnya waktu itu? Nah itu jadi tantangan tersendiri sih bagi kami karena ketika masih freelance itu kan kami cuman motret terus serahin file ya udah dapat duit gitu dari vendor gitu kan. Nah ketika kami bangun Jim & Coco ini ya sekarang kita gerak sendiri gitu. Maksudnya kita yang handle klien, kita yang produksi sendiri, gimana cara menghadapi klien kalau ada yang komplain gitu loh. Dapat banyak pelajaran juga sih dari situ kalau ketika kami bikin vendor Jim & Coco. Jadi pelan-pelan kami belajar gitu, ngulik gimana sih cara marketingnya, gimana sih cara strategi marketing yang baik untuk menarik perhatian klien gitu loh. Dari situ sih semuanya. Pernah gak sih Bang dalam rentang waktu tertentu Jim & Coco nggak ada kliennya atau gimana gitu? Pernah nggak? Sempat juga sih, itu sekitar 6 bulan ya. 6 bulan lama juga berarti ya? Itu non job, emang 6 bulan kami nggak dapat job gitu. Iya, itu emang kenapa tuh kondisinya ketika itu? Apakah karena terlalu idealis atau gimana? Gimana ya? Sebenarnya agak lucu juga sih. Gimana tuh kelucuan biar juga jadi motivasi kan buat teman-teman yang lain. Ini kan kami vendor baru nih, belum sampai setahun. Mungkin Bang Wacan juga lagi lagi berapi-api mungkin semangatnya sama juga kan. Nah pas itu udah kita pasang harga yang lumayan tinggi aja langsung gitu loh kan. Oh ya udah boleh gitu. Kami pasang harga yang lumayan. Tapi klien dapat ada beberapa oke, kami asik tuh, ternyata kita bisa lari juga ya harga segini. Nah setelah itu 6 bulan nggak ada nih, rata-rata nanya terus nggak deal gitu. Sempat 6 bulan tapi selama 6 bulan itu kami nggak ada job, nongkrong tetap ya, namanya anak muda ya. Jadi teman-teman kan pada kalian nggak ada job kok. Santai aja nongkrong, ya udah biar aja lah, itu rezeki Tuhan gitu. Kayak gitu jawabnya, padahal dalam hati anjir kenapa ya gitu. Nah itu kan 6 bulan waktunya lama Bang, gimana apa yang dievaluasi setelah itu akhirnya bisa ini lagi? Ya setelah itu kami evaluasi juga kan, mungkin ya kita lebih fokus ke personal branding dulu gitu loh, terus memperbaiki karya-karya juga, mungkin belajar ikut workshop sana sini. Kami sempat ikut workshop juga, workshop fotografi kayak sampai ke Bandung, Jakarta, terus cari teman-teman, sharing-sharing sama teman-teman luar kota gitu loh. Nah setelah itu kami pelan-pelan sampai sekarang. Iya, Bang, untuk potensi dari fotografi ini kan sekarang tinggi ya Bang, apalagi di wedding kayak gitu. Nah harganya juga lumayan gitu. Kenapa sih Bang fotografi itu harganya bisa setinggi itu gitu? Kalau nanya harga relatif sih sebenarnya. Tergantung ya pandangan kliennya mampu atau enggak gitu. Mampu enggak bos gitu. Tapi sih yang terpenting kalau kami selalu bilang ya
mungkin banyak orang remehin kenapa sih mahal foto doang gitu, cuman jepret-jepret doang gitu kan. Tapi ya kami tanya lagi sama kliennya, yang paling penting dalam prosesi wedding kalian itu ya dokumentasi gitu loh. Kalau kayak dekorasi mungkin atau apa ya, atau bajunya mungkin yang sampai ratusan juta itu cuma bertahan 1 hari gitu. Jadi kalau dokumentasi kalian anggap kayak gitu ya salah sebenarnya, karena dokumentasi bakal bertahan sampai anak cucu kalian bisa lihat. 10 tahun lagi. Iya, 10 tahun, 20 tahun ke depan kalian bakal kalian lihat itu cuman dokumentasi kalian pas wedding. Dekor kan udah cuma 1 hari doang, make up 1 hari doang gitu. Apalagi baju. Kalau make upnya bagus, kemudian dekornya bagus, bajunya juga bagus, tapi kalau tanpa dokumentasi yang bagus juga cuma bertahan segitu aja gitu ya Bang, nggak bisa dilihat lagi 20-30 tahun yang akan datang gitu. Ya intinya dokumentasi itu bakal bertahan lama buat si klien gitu. Apalagi kalau dikemas dengan baik kan. Nah Bang, sebagai fotografer nih Abang lihatnya lebih duluan mana sih seharusnya kita tuh punya gearnya dulu yang oke, atau skillnya dulu nih yang harus kita up? Umum ya. Iya, jadi kayak yang sebenarnya banyak belajar aja sih. Banyak belajar dulu. Kalau gear ya nyusul ntar aja lah gitu. Kalau kita udah tahu pengetahuan umumnya, ilmu dasarnya gitu. Nanti kita bakal kalau ada rezeki ya beli gear. Itu aja sih. Terus jangan lupa perbanyak teman juga. Relasi itu penting ya. Relasi penting. Kalau banyak teman kan kita bisa sharing kan, ini gimana sih bikinnya gini gitu loh. Bisa sharing project juga. Sharing project bisa juga. Nah, Jim & Coco ini juga kita lihat hasilnya keren-keren ya teman-teman ya. Nah itu gimana teman-teman Abang sama Bang Wacan itu mempertahankan tesnya Jim & Coco, kemudian bisa diminati nih sama banyak klien gitu. Oh gitu. Kalau bagusnya juga relatif juga. Karena klien gak semuanya suka. Ada juga klien yang gak suka. Ada juga klien yang gak suka. Kan. Karena style foto wedding itu banyak. Ada yang suka main gelap-gelapan, ada yang suka showbiz gitu, ada yang suka memang main terang-terangan, atau yang ada yang bilang kayak lebih ke fotonya ke street itu banyak. Tapi kalau kami udah nentuin dari awal. Gitu. Dan nentuin dari awal kita nggak terlalu yang gimana gitu ya, kita main fotonya yang sedikit aman tapi ya masih kelihatan asik. Masih nggak terlalu nggak terlalu umum lah gitu. Masih oke dinikmatin gitu aja sih sebenarnya. Nggak terlalu yang gimana gitu, yang nggak terlalu idealis juga. Karena kalau terlalu idealis ya nanti susah juga untuk cari klien. Iya, kan biasanya tuh kayak style foto, model foto itu kan selalu berkembang gitu ya. Pasti ada pembaruan. Kalau Jim & Coco sendiri tuh ada ngelihatnya referensinya dari mana Bang biasanya? Oh kalau buat referensi, kalau sama Bang Wacan sih dari awal kami selalu nggak terlalu terpaku sama referensi vendor wedding juga. Gitu. Jadi kami lebih kayak suka kayak street photography atau dokumenter gitu kan. Banyak. Dari fashion pun kita juga bisa belajar mungkin untuk beauty portraitnya gitu kan. Nggak harus terpaku sama foto wedding sih. Makanya kalau teman-teman main wedding mungkin banyak lihat referensi dari fotografer wedding juga kan. Jadi fotonya pasti sama kan, karena referensinya di situ. Kalau kami biasanya ya itu lihat street photography atau dokumenter kayak gitu sih. Ya, tapi juga bisa diimplementasikan ke foto wedding berarti ya Bang. Benar. Dari situ. Udah 3 tahun nih Bang Jim & Coco. Hampir 3 tahun. Habis siap lebaran kayaknya. Habis lebaran 3 tahun. Ada gak sih cerita yang tidak terlupakan selama motret gitu? Waduh, apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak, coba dong boleh diceritain kesulitannya apa mungkin. Itu yang bikin fotografer wedding tuh yang bikin kita bisa kemana-mana di foto wedding, ke daerah ini, daerah itu gitu loh. Kita jadi tahu, kenal orang baru, kenal budaya-budaya baru. Kayak mungkin di daerah ini adatnya Melayu, terus kita dapat wedding yang adatnya Batak atau Jawa. Jadi kan kita jadi otomatis kita tahu, oh kayak gini ternyata adatnya gitu loh. Ya, iya, gitu. Jadi gara-gara wedding
kita bisa jalan-jalan, bisa ketemu-temu orang baru, mengenal budaya-budaya baru gitu loh. Kalau di Riau sendiri kan memang rata-rata kebanyakan Melayu wedding kan. Tapi banyak juga kok yang main budaya-budaya lain kayak wedding Batak, wedding Jawa gitu. Oke. Itu pengalaman yang tersendiri kayak gitu ya Bang. Tapi selama ini tuh kalau misalnya komplain kayak gitu ada nggak Bang dari Pasti ini? Kalau masalah komplain pasti di setiap bisnis pasti ada ini kan yang komplain dari klien kan. Ya gimana cara kita menyikapi komplain klien aja sih sebenarnya. Kita harus juga bertanggung jawab. Iya. Jangan dengan adanya komplain kita malah kabur kan. Kami tetap ada juga yang komplain begini ini itu. Ya tetap sampai baik. Ya, tetap konsisten aja ngejalanin bisnisnya gitu ya Bang. Berarti lihat di Instagram kemarin tuh sempat juga yang waktu itu motret di Singapura sampai ke Jogja juga. Nah itu gimana tuh Bang? Kalau yang di Singapura itu sebenarnya bukan wedding. Oh bukan itu wedding. Sebenarnya kami ngerjain project hotel yang di Singapura. Lebih kayak bikin konten buat sosial media hotel tersebut. Oh gitu. Bikin foto segala macamnya, videonya kan. Nah itu bukan wedding sebenarnya. Makanya kami nggak cuman main foto wedding pre-wedding doang sebenarnya. Kami juga ngerjain project-project lain mungkin kayak apa ya, food atau kayak komersil yang kayak foto-foto makanan minuman atau foto-foto pakaian gitu. Kami tetap ngerjain. Semuanya kami kerjain juga, tapi ya orang taunya kami fotografer wedding gitu loh. Iya. Oke, itu job yang di Singapura waktu itu cara connect ke kliennya waktu itu gimana tuh Bang? Yang di Singapura ya? Iya. Kebetulan si Cece yang punya hotel di Singapura ini punya teman di Pekanbaru. Nah, teman dia yang di Pekanbaru nih itu yang pernah kami fotoin family portraitnya. Mungkin karena suka kan sama foto kami, terus dia rekom kami sama temannya yang di Singapura. Kebetulan teman dia di Singapura tuh lagi nyari fotografer buat bikin konten sosial media. Ya udah, pas di situ deal-dealan, oke langsung berangkat. Berarti Cece-nya ini ngeliat dari portofolio Abang dan Bang Wangchan juga berarti ya, Jim and Coco ngeliat portofolio hasil karyanya. Portofolio kalau untuk foto hotel belum ada sih sebenarnya waktu itu. Oke. Tapi mungkin teman kami Pekanbaru bilang mungkin ya udah nih ada teman nih dari Pekanbaru, teman gue Pekanbaru gitu loh. Bisa fotoin buat sosial media hotel gitu loh. Ya udah berangkat gitu loh. Berarti itu dari pentingnya, teman, jadi menjaga relasinya, menjaga relasi itu, kepercayaan klien kita juga. Terus yang kayak foto-foto di Jogja, kami awalnya nggak dapat klien. Oh gitu. Jadi caranya gimana kita bisa punya portofolio prewedding di destinasi kayak Jogja, Bandung kan. Jadi kami sebenarnya kami yang sendiri yang berangkat sendiri ke Jogja. Nah, kami yang cari tuh, yang kami fotoin itu teman. Oke. Couple gitu kan. Mau nggak difotoin? Kami pengen foto kayak gini. Oh, oke gitu kata teman kan. Kebetulan mereka suka foto juga. Ya udah kami fotoin. Terus pulang kan kami dapat portofolio. Iya. Nah, setelah itu baru kita bisa menjual. Oke. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan klien gitu ya, Bang. Iya. Klien kita bisa lihat nih. Jangan tunggu kita dapat klien dulu baru kita berangkat. Kalau kita pengen bikin kayak itu ya udah pergi aja sendiri. Oke. Kita sambil jalan-jalan kan. Iya. Walaupun kita yang ngeluarin duit di awal gitu, tapi kan setelah itu kan feedbacknya juga ada. Jadi orang kalau ini kami juga ada foto di Jogja gitu, pas dilihat, oke gitu. Jadi nanti juga untuk paketnya juga bisa booking yang itu gitu ya. Makanya buat kadang-kadang teman-teman bilang kan kok susah ya dapat klien kayak pergi foto ke Bandung mungkin preweddingnya sampai ke Bali. Ya kalau belum ada portofolio, klien juga bakal kurang percaya kalau kita bisa fotoin mereka di sana gitu. Okay. Lebih baik kita bikin sendiri dulu aja. Sambil jalan-jalan kita pergi ke sana, cek lokasi, kita fotoin teman-teman mungkin. Kita kan otomatis dapat portofolio dong. Iya betul. Makanya setelah itu kita bisa jualan. Keren juga idenya Bang ya. Gitu. Strateginya kayak gitu. Strateginya kayak gitu. Itu bagian dari strategi, bagian dari brandingnya juga gitu. Ya Bang ya. Sama kayak ada teman di Jakarta, vendor wedding juga yang udah lama lah gitu. Mereka awal-awal sebelum dapat klien foto session di Jepang, mereka sendiri yang pergi ke Jepang. Okay. Pergi ke Jepang jalan-jalan, terus fotoin, mungkin ada teman yang kenal gitu, fotoin, pulang dapat portofolio. Setelah itu mereka baru dapat klien yang ke Jepang gitu. Karena orang udah lihat kan, oh ternyata ada portofolionya di Jepang, berarti
bisa nih fotoin kita di Jepang gitu. Kayak gitu. Ini strategi yang menarik ya Bang, dan mungkin bisa juga diimplementasi juga sama teman-teman kita yang nonton kayak gitu. Nah, kalau untuk mengembangkannya itu biasanya Bang memang harus ke banyak tempat, kan biasanya tuh beda-beda nih skillnya untuk motoin ini, motoin itu beda-beda ya Bang ya? Skill yang gimana? Skill yang dibutuhkan untuk moto wedding sama moto yang lain itu ada kesulitannya, perbedaan kesulitannya nggak? Oh, motretnya ya? Iya, motretnya. Ya pasti beda. Mungkin kalau moto wedding kan kita kayak ngejar momen gitu kan. Kita harus tahu juga gimana prosesi weddingnya. Kalau foto-foto yang kayak komersil yang kayak ngerjain foto makanan mungkin misalnya kan lebih santai, kita cuma ngeset makanan di atas meja, mungkin kita fotoin detailnya gimana orang tertarik. Ya pasti beda, tapi ya kalau kita paham fotografi juga pasti kita tahu juga seharusnya motret kayak gimana. Gitu. Biar nggak asal-asalan. Biar nggak asal-asalan gitu ya. Balik lagi nih Bang, tadi ketika ngebangun bisnis pasti ada dong kita tujuannya ke depannya itu mau gimana. Nah itu ketika itu kayak gimana Jim & Coco membuatnya? Memang ada dibuatkah grand design-nya ke depan atau gimana? Kalau buat ke depannya ya, sebenarnya kami dari awal sebenarnya sama Bang Wacan, kami pengennya sebenarnya di Jakarta. Pengennya di Jakarta, stay-nya di Jakarta. Terus teman-teman di Jakarta juga ada yang ngajak kan. Tapi ntar dulu deh gitu. Kenapa tuh Bang? Ntar dulu. Maksudnya ya kita bangun branding kita aja dulu di sini gitu. Kita besarin nama kita di Pekanbaru dulu gitu kan. Kalau udah aman mungkin yang kita nggak tahu ke depannya mungkin bisa juga. Tapi untuk dikembangkan di di Riau dan sekitarnya juga potensial kan Bang sebenarnya? Iya. Nggak tahu ya, karena mungkin kami masih lajang nih, pengen keluar aja bebas. pengen nikmatin yang baru gitu. Pengen nikmatin yang baru. Oke, terakhir nih Bang, boleh dong kita minta sarannya dari Abang buat teman-teman yang anak-anak muda yang pengen banget menggeluti dunia fotografi juga nih. Apa sih yang harus mereka lakukan dulu step by step-nya gitu? Saran ya? Iya. Intinya jangan minder sama apa yang kita sukai gitu. Kebanyakan orang kan dia suka ini tapi dia takut mungkin nanti dimarahi ibunya. Ini apa sih itu? Ya ini kerjain aja, terus rajin-rajin ngulik ilmunya, terus banyak teman. Nah, banyak teman tuh penting. Tapi teman yang positif ya, jangan teman yang negatif gitu. Nah, banyak teman, terus rajin-rajin ngulik aja, dan jangan lupa selalu apa ya? Kayaknya itu aja deh. Belajar gitu ya, belajar terus. Iya, jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas, karena kebanyakan orang kalau udah puas, biasanya ilmunya ya stuck di situ. Ilmunya kan stuck di situ. Kalau Preti namanya Bang Nopet Rapulko, tapi orang biasanya orang pada ngira Opet itu apa? Iya, emang biasanya dipanggil siapa Bang? Biasanya dipanggil Petra. Oh, dipanggil Petra. Opet tuh dipanggil pas sekolah di MAN. Iya, pas sekolah. Kita satu alma mater, jadi panggilnya Bang Opet. Sama guru-guru di sekolah tuh panggil Opet, makanya panggil Opet. Iya. Jadi teman-teman pasti pada kata. Oke, sukses selalu Bang Opet. Kita bangga sekali ada anak muda Kuansing yang bergerak di industri kreatif, yang memajukan industri kreatif. Semoga sukses selalu Jim & Coco dan juga bisa tercapai cita-citanya mau ke Jakarta. Tapi semoga stay-nya juga tetap di Pekanbaru aja atau tapi ini base-nya di Pekanbaru ya Bang sekarang? Base di Pekanbaru. Base-nya di Pekanbaru. Iya. Base-nya di Pekanbaru, tapi sesekali kalau ada job ke Talu. Iya, balik ke Talu. Oke. Terima kasih Bang Petra. Semoga sukses. Salam juga buat Bang Wacan yang belum bisa hadir ke sini. Terima kasih. Saya Preti Pira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.